Selamat siang, Pak Pentol. Oh, siang. Bapak dari mana ini? Ini saya dari PPWI atau Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Dari Saya PPWI mana? Tulungagung. Saya ditugaskan sebagai jurnalis di Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Dikembangkan melalui media online Roro Kembang. Dan saat ini saya akan meliput mengenai atau berbincang-bincang mengenai lahan atau perkebunan PT Indoko. Namanya PT Indoko kok diperbincangkan? Kenapa? Nah, menurut kabar berita yang beredar itu, saya telah mendengarkan itu banyak permasalahan gitu. Makanya hari ini saya bertanya langsung kepada Bapak Pakul Pentol ini yang yang di media itu juga termasuk terlibat gitu loh. Oh iya. Nah, makanya saya akan bertanya langsung gitu ya. Yang pertama, kenapa kok disebut Bakul Pentol? Ya gini loh ya, saya juga ketawa saya disebut Bakul Pentol. Ya Zaki mungkin salah informasi. Oh iya, mungkin ya dari tangan kepercayaannya itu. Ya jelas mungkin dari Habib lah. Iya. Sesungguhnya saya itu bukan Bakul Pentol. Saya dulu menginjakkan kaki di Desa Picisang dan sebagai penduduk Desa Picisang, saya itu berjualan bakso. Tapi terkenal bakso bagi-bagi. Iya. Kenapa bakso bagi-bagi begini? Setiap kali saya menempati suatu daerah, saya sering peduli, terutama pada generasi anak-anak. Jadi saya sering memberikan dagangan saya kepada fakir miskin, ya anak-anak ngaji. Jadi saya kasihkan supaya dia ngaji, supaya mendapatkan pendidikan gitu ya. Nah, kenapa? Generasi itu perlu. Saya kasih. Oke. Terus yang kedua, kenapa sampai ikut serta dalam masalah PT Indoko dan Mandiri? Nah, saya kan sering berjualan di dalam busuk, daerah keliling ya. 9 tahun yang lalu itu saya tertarik ke PT Indoko gini. Ini pabrik karet seluas 560 hektar. Tetapi masyarakat sekitar daerah Busuk itu kok tidak sejahtera. Jalannya itu rusak. Padahal itu kan tanah negara yang dipercayakan kepada PT Indoko melalui HGU. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Saya melihat banyak lahan-lahan yang terlantar. Dan saya berpikir gini, luasan 560 hektar itu jelas PT itu profesional dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan income kepada pemerintah daerah. Jadi mengurangi pengangguran jelasnya. Tapi pada kenyataannya banyak lahan yang ditelantarkan pertama, dan banyak masyarakat di Busuk itu sebagai keahlian masyarakat sekitar Picisang lah, yang saya tahu kan masyarakat Picisang yang saya tahu. Itu. Dan saya kecurigaan saya muncul setelah ada pondok di Gebel. Kok mukmin mandiri? Ada apa ya? Terus gini Pak, tadi dalam perbincangan Bapak itu menyebut nama Habib. Habib itu siapa Pak? Nah,
Habib itu kepercayaan saudara Zaki lah. Iya, iya. Saya tidak mau menyebutkan kiai, tapi Zaki, Muhammad Zaki. Iya. Ya. Itu kepercayaan untuk mengajar. Iya. Anak ngaji loh ya. Iya, iya. Bukan kategori pompes yang dikatakan pondok pesantren. Iya, iya. Tapi saya tepatnya tuh tempat TPQ. Iya. Itu Taman Pendidikan Quran lah. Oke. Itu. Dan tanggapan Bapak itu bagaimana mengenai apa itu tentang lahan yang ditelantarkan? Tadi kan yang ditelantarkan kan? Itu Begini. gimana? Saya curiga gini. Korporasi, perusahaan Ya. yang mengelola tanah negara seluas 560 hektar Ya. itu jelas lengkap dan profesional. Ya. Pada kenyataan hampir 60% lahan PT Indoco itu tidak produktif dan ditelantarkan gitu. Dan saya percaya ini pasti ada suatu unsur kejahatan. Ini. Pertama, kejahatan apa yang lebih ngetren sekarang, katanya Pak Kapolri, mafia tanah. Tapi ini mafia HGU nih kalau saya katakan. Ini sangat berbahaya karena apa? Masih banyak masyarakat Picisan itu tidak mempunyai tempat tinggal, lahan tempat tinggal dan lahan untuk bercocok tanam. Seperti di Buso itu tanahnya ya memanfaatkan perhutani itu. Ya, ya. Tapi tanah kosong yang punya negara itu banyak sekali itu, dan itu perlu diusut dan harus dicabut. Kenapa? Di antara pelanggaran HGU bisa dicabut, satu itu karena menelantarkan itu. Saya tidak takut kepada siapapun, karena apa? Saya bicara rakyat, karena rakyat itu yang berdaulat. Kalau Zaki, siapapun yang ada di lingkaran Zaki itu merupakan unsur mafia, saya katakan itu wajib itu dihukum itu. Iya, iya. Itu Zaki itu wajib. Kalau unsur mau diarahkan ke ranah hukum, dengan alat bukti apa ya yang akan diajukan? Wong itu PT itu apa yang saya tahu sejak tahun 2015 saya sudah tahu itu sudah sertifikatnya tuh NV perkongsian perkongsian PT Indoco dagang gitu. Perkebunan itu. Nah, saya curiga itu ada apa? Sebenarnya bentuk NV itu peninggalan dari Belanda. Asal usulnya apa? Jelas Zaki tidak bisa membuktikan, saya tahu. Dan itu satu kedok loh Zaki itu. Bahaya itu. Iya, dan di dalam katanya sertifikat itu tadi itu ada nggak nama Zaki yang tercantum di dalam sertifikat itu? Kalau secara otentik tidak ada nama Zaki. Yang menjadi permasalahan saya, kenapa PT Indoco itu diberi plakat Mukmin Mandiri 2? Dan saya selidiki di Surabaya juga ada apa itu? Itu pasti persekongkolan itu. Ya maaf ya, kaki saya semosi ini saya. Karena apa? Kenapa dibiarkan seorang Zaki dan antek-anteknya itu dibiarkan oleh negara? Jangan karena dia mampu mempunyai keuangan. Itu banyak yang gundul, bahaya. Saya sangat miris tahun 2016 itu. Pada waktu itu saya itu jam 5 ada di Kalituwung. Itu terjadi banjir bandang. Jadi pohon-pohon gede-gede itu di kali loh. Seandainya ya pejabat-pejabat yang punya kewenangan masalah haji mungkin langsung mencabut lah. Tapi cerita-cerita bokong Zaki ini yang sangat berbahaya itu. Sering-sering membawa siapapun. Ini bukan unsur sara loh. Tetapi orang-orang seperti itu harus lenyap dari bumi kok. Saya yakin, saya berani pun ya. Apa yang saya katakan berani saya diangkat itu. Ya. Oke. Itu. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai lahan PT Indoco atau perkebunan PT Indoco dari Bapak Bakul Pentol pada siang hari ini.
Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, Tapi wassalamualaikum. tolong Zaki jangan pernah menggunakan tangan orang lain Oh, untuk mengatasi permasalahan PT Indoko atau Mukmin Mandiri 2. Ya, oke. hukum itu milik rakyat, Iya. bukan milik Zaki dan anteknya. Itu ingatkan saya. Oke. Dan oke. termasuk pengacaranya Zaki, silahkan mensomasi saya, silahkan. Karena apa? Kebenaran tetap benar. Ya, tidak seketika itu ya lahan yang kosong itu ada tumbuhan besar, dan tidak sebegitu juga kebohongan Zaki akan bertahan. Itu ingat, kebenaran tetap benar Pak Zaki, dan kebohongan pasti akan menerima imbalannya ya. Oke. Dan kepada organisasi Islam, jangan pernah melindungi perbuatan-perbuatan yang mengataskan ormas Islam. Ya, Iya. ya. Oke. Sudah, tolong sampaikan itu. Oke, terima kasih Bapak Aku Pentol ya. Penjelasannya pada siang hari ini atau sore hari ini cukup sekian. Terima kasih.